Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Karena sudah pukul 7 malam, langsung segera kita mulai saja ya sesi webinar kita malam hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa langsung di komen di kolom chat. Nah, seperti yang di layar screen teman-teman semua sudah lihat ya, sudah ada Instagramnya Refocus Indonesia, salah satu penyelenggara webinar kita malam hari ini. Teman-teman bisa langsung saja follow @refocus.education.id untuk mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya seputar data analisis. Iya, jelas. Oke, bagus. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang teman-teman ketahui semuanya, malam hari ini kita akan belajar bareng nih tentang bagaimana atau cara menjadi bisnis analisis sukses dari nol di tahun 2023, serta bagaimana sih cara membangun karir di bidang data analisis dengan fondasi yang kuat. Dan sedikit informasi juga untuk teman-teman semuanya bagi para peserta webinar malam hari ini yang mengikuti sesi webinar malam hari ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan hadiah atau merchandise dari Refocus Indonesia berupa e-book 10 besar kesalahan yang harus dihindari pemula di bidang data analisis. Jadi pastikan untuk mengikuti sesi webinar kita malam hari ini sampai selesai. Dan perkenalkan, saya Fitriana Lestari yang akan menjadi host di webinar malam hari ini. Dan saya akan menjelaskan sedikit ya tentang cara menggunakan ruang webinar. Teman-teman bisa lihat nih di kolom chat, itu yang teman-teman sekarang lagi tulis saling kenalan, itu teman-teman bisa nih gunakan untuk kenalan satu sama lain. Bisa juga kenalin namanya, domisili sekarang di mana, dan kenapa ingin belajar data analisis. Nah, ini udah ada nih yang tulis Pajar WP. Halo Pajar, Muhammad Sahib Bainillah. Halo Sahib. Salam kenal ya, teman-teman bisa saling kenalan di kolom chat. Dan di sebelahnya ada Q&A only khusus untuk pertanyaan yang nanti akan ditujukan kepada speaker kita atau narasumber kita pada saat sesi Q&A berlangsung. Dan di bawahnya ada post ya teman-teman, bisa banget nih teman-teman langsung jawab fitur yang sudah disediakan oleh Refocus. Oke. Dan langsung juga nih, ketik saja berapa kata tentang teman-teman, asal, alasan kenapa belajar data analisis, serta sekarang apakah sedang bekerja atau mungkin sedang kuliah nih. Oke, langsung ditulis saja. Dan hari ini kita akan belajar banyak banget ya teman-teman. Yang pertama kita akan belajar nih tentang siapa sih bisnis analisis dan apa yang mereka kerjakan biasanya, dan di mana serta bagaimana cara memulai karir sebagai bisnis analisis. Kita juga akan belajar mengapa sih profesi bisnis analisis ini sedang in demand banget atau high demand nih. Kalau teman-teman buka job street, LinkedIn, banyak banget loker yang membuka posisi data analisis. Nanti kita akan belajar bareng, serta kita akan belajar skill apa saja yang harus dipelajari untuk menjadi profesional di bidang data analisis. Kita juga akan belajar nih tentang bagaimana cara memiliki penghasilan stabil dan gaji 2 kali lipat. Jadi buat teman-teman yang ingin meningkatkan income, ini udah pas banget belajar malam hari ini. Dan kita juga akan belajar bareng tentang cara membangun karir di bidang data analisis dari nol sampai mahir. Dan sekali lagi saya informasikan bagi teman-teman yang mengikuti sesi webinar malam hari ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan hadiah yang pertama 10 besar kesalahan yang harus dihindari pemula di bidang data analisis. Ini berupa e-book, nanti teman-teman berhak mendapat bagi para peserta yang mengikuti sesi webinar malam hari ini sampai selesai, serta diskon khusus untuk kursus data analisis bersama Refocus Indonesia. Jadi pastikan mengikuti sesi webinar untuk mendapatkan harga khusus kursus di Refocus Indonesia. Dan langsung saja komen di kolom chat apa saja yang ingin teman-teman pelajari di webinar hari ini. Oke, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan ya teman-teman, karena kita tidak akan menutup sesi webinar malam hari ini sebelum semua pertanyaan teman-teman terjawab. Dan ini sedikit informasi tentang Refocus Indonesia, penyelenggara webinar kita malam hari ini. Refocus adalah platform pendidikan online bertaraf internasional bagi pencari karir baru di bidang analisis data, serta pendidikan atau institusi pendidikan menyediakan skill praktis terkini demi kemajuan karir dan pertumbuhan bisnis di bidang data analisis, serta telah membantu ribuan orang di beberapa negara untuk menemukan profesi baru dan saat ini berada di Indonesia. Bisa nih dilihat nih di sebelah kanannya ada beberapa foto rekan saya yang bekerja di Refocus dan saat ini berada di Jakarta. Jadi udah ada ya kantornya di Jakarta. Dan Refocus juga sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5.817 siswa di Indonesia dan Filipina, serta saat ini sudah ada nih 116 kelompok siswa yang sedang menjalani kursus di bidang data analisis. Nah, dan kebanyakan siswa-siswa Refocus Indonesia setelah lulus dari kursus di Refocus Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan mitra kami.
ada British American Tobacco, Google, Maxim, PwC, dan MC Kinsey and Company. Tapi nggak hanya ini aja ya teman-teman, kita punya puluhan perusahaan mitra yang nanti bisa jadi tempat teman-teman bekerja setelah lulus dari Refocus Indonesia. Jadi nggak cuma ini aja perusahaan mitranya. Oke. Dan Refocus juga salah satu anggota dari IDEA, Associate E-Commerce Indonesia, dan Facebook Business Partner. Nah, ini penting banget. Mungkin ada yang teman-teman tanya juga, apakah Refocus resmi berada di Indonesia? Resmi ya teman-teman, sekarang Refocus Indonesia sudah memiliki izin resmi beroperasi di Indonesia. Nah, sudah ada dari Kominfo dan juga pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan badan usaha berbasis resiko dan juga mendirikan perusahaan bernama PT Digital Edukasi Plus. Jadi sudah resmi beroperasi di Indonesia. Ini penting banget. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan menghadirkan pembicara yang penting banget. Ada Bang Hendra Haidil Choir yang saat ini bekerja sebagai data scientist di Gojek serta memiliki pengalaman bekerja sebagai data scientist lead di Bukalapak. Kita tunggu ya Bang Hendra bergabung bersama kita. Teman-teman nanti bisa banget nih tanya seputar apapun data analisis bersama Bang Hendra. Nah, karena Bang Hendra sudah, iya, halo Bang Hendra. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Halo Fitri. Halo Bang Hendra. Nah Bang, karena teman-teman ini udah pada nggak sabar belajar khusus data analisis, mungkin bisa kita mulai saja langsung ya Bang, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Oke, siap. Terima kasih buat kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, semangat sekali ya. Pada hari ini kita bisa berjumpa, kita akan belajar bareng gitu. Saya akan sharing-sharing tentang dunia data gitu ya, terutama salah satu pekerjaan di bidang data yaitu data analis gitu. Oke, sebelumnya di sini saya mau cerita dulu nih, gimana sih awalnya saya berkarir di bidang data analytics gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra, saya ini lulusan Teknik Informatika ITB gitu. Jadi ketika saya baru lulus memang sudah punya basic IT di situ, sudah belajar tentang data, sudah belajar pemrograman dan sebagainya gitu. Cuma ketika lulus dari bidang IT itu ada banyak sekali jenis pekerjaan yang bisa kita pilih gitu. Bisa jadi web developer, bisa jadi project manager, bisa jadi analis dan sebagainya gitu ya. Nah, pada saat itu ketika saya baru lulus S1 gitu ya, masih fresh graduate, masih nggak tahu dunia kerja macam-macam, saya waktu itu alhamdulillah diterima di salah satu perusahaan telekomunikasi yaitu Telkomsel gitu. Di situ saya di bagian IT. Secara pekerjaan ya cukup menyenangkan, gaji juga lumayan, nggak bisa dibilang kecil juga, lumayan jauh di atas UMR, walaupun saat itu belum sampai 10 juta gitu ya. Nah, di perusahaan tersebut, salah satu kendala yang saya alami itu adalah terkait kenaikan karir gitu. Saya merasa ketika saya bekerja di situ, itu kenaikan karirnya agak lama gitu. Karena biasanya ketika ada lowongan di atasnya untuk promosi, itu diutamakan yang sudah lama bekerja di situ gitu, dari internal. Jadi biasanya kami para fresh graduate itu harus menunggu beberapa tahun gitu. Rata-rata 5 tahun, tapi ada juga yang 3 tahun sudah bisa naik gitu. Tapi lumayan nunggu lumayan lama. Dan saya mulai merasa kayaknya saya bidangnya kurang pas nih. Kayaknya ada bidang yang cocok banget buat saya gitu. Akhirnya pada suatu hari salah satu petinggi di Telkomsel itu menyarankan, saat ini zamannya data loh. Kalau mau masa depanmu cerah, belajarlah data gitu, belajarlah data analisis dan data science gitu saat itu. Saya pun penasaran kan apa itu dunia data analytics. Akhirnya saya menggali lebih dalam dan saya belajar tentang data analisis dan data science dan akhirnya menjadi seorang data scientist gitu. Dan waktu itu akhirnya muncullah suatu artikel gitu ya dari World Economic Forum. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang demand-nya itu lagi tinggi-tingginya gitu, yang diprediksi akan terus dicari gitu. Dan bisa kita lihat di 3 teratas gitu. Yang pertama adalah data analis dan scientist. Ya, ini suara video saya kelihatan nggak ya? Ini katanya ada yang bilang videonya nggak jalan. Kelihatan Bang, aman. Oke. Yang kedua, yang pertama tadi data analis dan scientist, jadi udah di bidang data. Yang kedua adalah AI dan machine learning specialist. Dan ketiga adalah big data specialist. Jadi dari top 3 aja ini semua terkait bidang data gitu. Artinya ketika kita mempelajari bidang data ini, itu masa depan kita akan cerah gitu. Banyak perusahaan yang mencari, banyak lowongan, dan tentu saja banyak benefit ketika kita menguasai skill-skill terkait itu gitu. Dan saya merasa bersyukur juga, saya merasa di jalan yang tepat nih ketika saya sudah menjadi seorang ahli di bidang data gitu ya. Oke, jadi ini perjalanan karirnya. Seperti yang saya ceritakan, saya mengawali karir di Telkomsel sebagai staf IT. Terus
akhirnya saya menjadi seorang data scientist lead di Bukalapak, dan mulai tahun 2020 saya menjadi data scientist di Gojek. Hal yang menarik di situ adalah terkait pendapatan atau gaji gitu ya. Kalau misalnya ketika saya masuk Telkomsel itu gaji saya X tuh, saya nggak nyebut angkanya berapa gitu ya, misalnya X juta. Ketika saya masuk ke Bukalapak itu gajinya sudah naik 2 kali lipat gitu dibanding ketika saya masuk Telkomsel. Dan yang menarik lagi, ketika saya pindah ke Gojek, gaji saya sudah naik 3 kali lipat juga dibanding ketika di Bukalapak. Artinya dari fresh graduate sampai sekarang itu gajinya udah naik mencapai 6 kali lipat gitu ya. Jadi nggak cuma ketika saya pindah karir, shifting karir menjadi data scientist atau data analis, gaji saya meningkat. Tapi lama-kelamaan ketika skill saya mulai meningkat, maka gaji saya juga meningkat di situ. Jadi sebuah bidang yang menarik di mana skill kita itu akan terus terasah dan juga benefit yang kita dapatkan itu akan terus meningkat gitu ya. Terus kenapa sih kok saya suka banget sama data analytics gitu ya? Kenapa kok saya merasa cocok di sini? Karena bagi saya menjadi seorang data analis itu seperti seorang detektif itu. Jadi kita diberikan data, dari data-data itu kita telusuri nih keterhubungan antar data, kita menggali informasi dan mencari berbagai insight yang menarik. Dan dari insight tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performansi bisnis gitu. Jadi kayak menggali satu persatu datanya, kita explore datanya hingga menemukan, aha, saya menemukan suatu pola menarik dari data ini. Dan pola ini menarik, bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performansi bisnis. Makanya data analis ini banyak dicari oleh perusahaan. Gitu ya. Oke, terus apa itu data analis tuh? Dari tadi ngomongin data analis, data analisis itu apaan ya gitu. Jadi tugasnya data analis itu adalah mengumpulkan dan menafsirkan data untuk menemukan informasi yang berguna dan membantu membuat keputusan untuk mencapai tujuan bisnis. Gitu. Jadi tugasnya data analis adalah mengumpulkan data. Setelah datanya dapat kita tafsirkan, kita analisis, hingga menemukan suatu informasi penting yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat keputusan. Gitu. Dan data analis ini bisa digunakan atau bisa bekerja di berbagai bidang, di berbagai industri, selama di bidang tersebut ada data, karena bahan bakarnya adalah data. Dan tentu saja tiap perusahaan itu biasanya punya data, baik dari bidang telekomunikasi, keuangan, kedokteran, hukum, pemerintahan, pendidikan, apapun, pasti punya data di tempat mereka gitu. Dan itulah tugas data analis untuk mengolah data-data tersebut dan juga menggali informasi dari situ. Gitu ya. Biar lebih kebayang, saya analogikan, mengolah data itu seperti kita bermain Lego gitu. Jadi kita awali dengan data collection, kita mengumpulkan data gitu ya. Jadi ada kumpulan data, misalnya data transaksi, data user, data produk itu, kita kumpulkan dulu nih. Seakan-akan itu adalah kepingan-kepingan Lego tuh, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang kotak, ada yang lingkaran dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah data preparation. Jadi datanya itu kita kelompok-kelompokkan dulu misalnya nih. Jadi yang merah-merah kita kumpulin, yang hijau-hijau kita kumpulin, ukurannya kita kumpulin dan sebagainya. Jadi datanya kita rapikan dulu. Setelah datanya cukup rapi, kita membuat visualisasi datanya. Itu di tahap ketiga, data visualization. Jadi kita visualisasikan data-data tersebut nih. Kira-kira grafiknya seperti apa, terus korelasi antara satu variabel dengan variabel lain seperti apa, dan sebagainya. Lalu baru kita dalami analisisnya nih. Dari hasil visualisasi tadi, kita cek nih ada pola yang menarik apa, apakah satu data selalu lebih tinggi dari data yang lain, kapan data itu naik, kapan data itu turun, dan sebagainya. Jadi itu udah bagaikan menyambung-nyambungkan berbagai kepingan Lego menjadi bagian-bagian tertentu. Ada yang jadi pintu, ada yang jadi atap, ada yang jadi dinding, dan sebagainya. Nah, itu belum selesai di situ. Kita harus bisa menyatukan informasi-informasi itu, kepingan-kepingan informasi menjadi satu cerita yang utuh. Itu namanya data storytelling. Jadi dari berbagai insight yang kita temukan, kita menceritakannya menjadi sebuah story, gitu. Menjadi sebuah cerita, gitu ya. Oke, itu tadi terkait apa itu kerjaan data analis gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kok data analis banyak dicari gitu, high demand? Kalau kita cari di LinkedIn atau di Jobstreet atau di tempat-tempat cari lowongan itu banyak sekali kalau teman-teman cari gitu ya. Lowongan data analis, data scientist, data engineer itu masih sangat banyak. Sehingga demand-nya itu sangat banyak. Kira-kira kenapa seperti itu? Yang pertama adalah karena jumlah data itu banyak banget gitu di berbagai perusahaan. Dan data ini setiap hari itu akan semakin bertambah gitu ya. Dan nambahnya itu nggak cuma linear, tapi eksponensial gitu. Jadi naik tinggi banget. Ini menurut data dari Seagate dan IDC gitu ya.
Diprediksi di tahun 2025 jumlah data di seluruh dunia itu mencapai 175 zettabytes. Zettabytes itu 10 pangkat 21 bytes. Jadi nolnya banyak banget, 21 gitu. Jadi banyak banget datanya. Kita punya hard disk 1 tera aja, itu rasanya kok nggak penuh-penuh gitu. Apalagi datanya sampai 175 zettabytes. Biar lebih ada bayangan lagi, ini adalah data apa yang terjadi di internet dalam 1 menit. Hanya 1 menit. Ini masih data 2021. Tahun ini pasti makin banyak lagi gitu kan. Kita lihat, ada berapa banyak chat WhatsApp yang terkirim dalam 1 menit? Ada 69 juta pesan di WA itu. Bayangkan cuma 1 menit itu. Ada apalagi hampir 200 juta email terkirim dalam 1 menit. Ada 500 jam konten terupload di YouTube. Itu baru semenit. Bayangkan kalau 1 jam, 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, itu berapa banyak data yang mereka miliki gitu. Makanya perusahaan-perusahaan ini bisa semakin besar karena mereka memiliki data yang cukup untuk dianalisis demikian rupa gitu. Dan untuk menganalisis itu butuh seorang data analis gitu ya. Ini juga yang lebih relate di Indonesia. Ini adalah data persaingan e-commerce. Ini adalah jumlah pengunjung e-commerce per bulan. Kita lihat di Tokopedia dalam sebulan ada 158 juta kunjungan, di Shopee ada 134 juta kunjungan. Jadi banyak banget tuh. Data-data ini akan sayang kalau hanya kita simpan aja gitu. Ya datanya disimpan nggak peduli gitu. Akan lebih baik ketika data ini bisa kita analisis dan kita jadikan suatu insight dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Makanya perusahaan ketika memiliki data tersebut itu sebaiknya dimanfaatkan dengan baik. Jangan cuma dianggurin tetapi dianalisis gitu. Dan perusahaan yang gagal untuk melakukannya, jadi perusahaan yang malas ngapain butuh data analis, buang-buang duit, maka data ini jadi sayang untuk digunakan dan perusahaan tersebut bisa kalah dalam persaingan gitu ya. Oke, maka itu data analis ini adalah pekerjaan yang menarik karena hidup kita menjadi secure gitu. Profesi data analis sampai saat ini itu tidak akan pernah mati ataupun punah. Kemarin selama pandemi pun pekerjaan ini tetap aman karena datanya tetap ada, apa yang dikerjakan masih ada, dan juga kita nggak perlu berkeliaran ke luar gitu ya. Jadi walaupun ada PSBB, para data analis tetap bisa bekerja dari rumah gitu. Yang penting modal laptop sama internet gitu ya. Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan nih, kuis nih. Kira-kira apakah perusahaan itu bisa berani membayar lebih dari 30 juta untuk menggaji seorang data analis agar bisa membantu bisnisnya? 30 juta ini gede banget loh ini, 30 juta per bulan. Apakah A, tentu saja perusahaan mau, atau B, itu terlalu mahal 30 juta itu. Kira-kira yang mana menurut teman-teman tuh? Apakah A, berani? Ya, oke. Banyak yang menjawab berani itu ya. Dan nanti akan kita cari tahu jawabannya, akan saya ceritakan nanti ya. Oke, dan memang menjadi seorang data analis itu keuntungannya banyak banget gitu. Yang pertama dari sisi benefit, itu tentu saja bisa menghasilkan gaji dan bonus yang tinggi dan yang stabil gitu. Dan bahkan memang data analis yang sudah profesional itu bisa mencapai 30 juta penghasilannya cuma dalam sebulan gitu. Jadi emang lumayan tinggi gitu ya, karena emang itu pesaingnya nggak banyak gitu. Jadi ketika sudah profesional, wah yaudah kita yang menguasai bidang itu gitu. Dan nggak cuma dari sisi gaji, benefit lain juga lumayan gitu. Kita dapat tunjangan-tunjangan, kayak kita dapat laptop untuk bekerja, terus kita mendapatkan asuransi kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita peroleh ketika menjadi seorang data analis. Dan ini adalah data menurut Jobstreet itu ya. Seorang junior data analis itu gaji rata-ratanya 4 juta, ketika sudah middle itu rata-ratanya 10 juta, dan ketika sudah menjadi senior data analis itu gajinya bisa mencapai 30 juta bahkan lebih gitu. Jadi emang sebuah peluang buat teman-teman untuk bekerja di bidang data. Dan juga ini beberapa contoh lowongan yang menampilkan tawaran gajinya. Ini kebanyakan masih yang di entry level gitu ya. Jadi yang masih junior data analis gitu. Yang senior-senior itu juga ada. Itu bisa dicari sendiri gitu ya. Terus apalagi keuntungannya menjadi seorang data analis, yaitu kita bisa bekerja dari mana saja, kapan saja. Kayak saya selama ini WFH, saya cukup bekerja dari rumah. Udah lama saya nggak ngantor gitu ya. Paling kalau ngantor atau ketemu, kalau kangen sama teman-teman satu tim, masa nggak pernah ketemu gitu. Karena untuk terkait pekerjaan, kita mau meeting tinggal pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu ya. Kita mau kerja tinggal pakai laptop di rumah. Jadi semuanya bisa di-handle secara remote gitu.
Makanya ini peluang buat teman-teman yang malas bepergian, malas bermacet-macetan ketika kerja, malas menghabiskan waktu di perjalanan, cocok banget nih menjadi seorang data analis. Kita tinggal dari rumah kerja, mau kerja di rumah sendiri atau pergi ke kafe atau di sambil main ke pantai itu bisa banget bekerja gitu ya. Yang penting modalnya adalah laptop dan internet gitu ya. Itu udah aman, nggak harus jauh-jauh ngantor gitu. Keuntungan lain adalah seorang data analis itu bisa bekerja untuk perusahaan internasional maupun multinasional gitu ya. Jadi dengan bekerja di perusahaan seperti itu, kita akan mendapatkan pengalaman baru dan juga tugas-tugas yang menarik, yang menantang, yang selalu bisa mengasah skill kita dan juga tentu saja pendapatannya yang tinggi gitu sekali lagi gitu ya. Keuntungan lain menjadi data analis yaitu ketika kita menguasai skill atau keterampilan data analis, kita punya beberapa jalur karir yang lain gitu. Misalnya saya nggak mau cuma jadi data analis, saya mau ke pekerjaan yang juga di bidang data. Seperti yang pertama menjadi data scientist seperti saya. Jadi data scientist ini nggak cuma mengolah dan menganalisis data, tetapi sampai ke pemodelan juga. Jadi ada pemodelan machine learning di situ gitu biasanya. Terus bisa juga menjadi seorang data engineer, yaitu mengelola gimana caranya biar datanya banyak di perusahaan itu bisa diakses dengan mudah. Bisa juga menjadi seorang marketing analis, di mana data analis yang fokus di bidang marketing, atau bisa jadi menjadi data arsitek, itu di mana kita mengelola arsitektur data di sebuah perusahaan. Jadi ada banyak sekali bidang yang bisa kita kerjakan ketika kita menguasai skill data analis gitu ya. Terus juga kenapa data analytics itu sebuah bidang yang cocok untuk menjadi pilihan? Yang pertama bahwa pekerjaan ini bisa mengasah skill problem solving kita atau penyelesaian masalah gitu. Jadi ketika kita udah terbiasa menjadi seorang data analis, ketika ada suatu problem itu kita udah terstruktur nih, gimana kita bisa menyelesaikan problem tersebut, terutama menggunakan pendekatan data gitu. Yang kedua adalah ini mengkombinasikan antara pekerjaan yang sifatnya teknis, yaitu yang ngoding-ngoding, main laptop, terus analisis dan sebagainya, dan juga komunikasi interpersonal. Karena di sini kita nggak cuma ngoding aja, kayak main sama laptop, tetapi juga mempresentasikan apa yang kita temukan ketika analisis kepada para stakeholder gitu, kepada tim bisnis, kepada tim produk, dan tim-tim lainnya. Gitu. Jadi ini bagus sekali untuk meningkatkan skill interpersonal kita gitu ya. Dan yang ketiga, skill ini juga dapat digunakan di berbagai karir. Bahkan kalau kita nggak bekerja di bidang data pun, skill data analytics ini dapat tetap berguna karena kita bisa mengutak-atik data, kita bisa membuat grafik yang tepat, kita bisa menganalisis suatu data yang ada di tempat lain dan sebagainya gitu. Dan yang keempat adalah jam kerja dan lingkungan yang fleksibel yang tentu saja sudah saya jelaskan tadi. Jadi nggak cuma di mana saja tetapi kapan saja juga. Saya mau kerjanya dari siang sampai malam boleh. Saya mau dini hari mulai kerja juga boleh. Yang penting kerjaannya lancar gitu. Dan yang terakhir adalah skill itu lebih bernilai ketimbang gelar sarjana atau sertifikasi. Jadi banyak recruiter melihat kompetensi seseorang itu nggak cuma dari sertifikat sekarang. Yang penting adalah dari skill dan portofolio. Jadi apa yang pernah kamu pelajari, apa saja proyek yang pernah kamu kerjakan, itu juga membantu kita untuk meningkatkan karir. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk berkarir di bidang data analytics. Mumpung sekarang ini ahli di bidang data analytics ini masih sangat terbatas. Jadi demand-nya tinggi, tetapi supply-nya masih kurang. Jadi ini kesempatan buat yang baru-baru pengen belajar menjadi data analis itu cocok banget gitu ya. Karena perusahaan siap nih untuk meng-hire orang-orang pemula di data analytics gitu ya. Selain itu kita udah bisa mulai bekerja. Jadi kita masih belajar data analis pun kita udah bisa mulai bekerja kalau di Rofokus gitu ya. Itu akan dibantu juga. Jadi kita udah bisa sambil bekerja, misalnya freelance, bisa mendapatkan gaji juga dari situ gitu ya. Terus juga dengan menjadi seorang data analis itu karir kita kenaikannya sangat cepat gitu ya. Dari posisi junior ke menengah itu bisa kurang dari setahun dan gajinya bisa mencapai 2 kali lipat gitu. Jadi banyak banget keuntungan bekerja di bidang data. Ini salah satu kisah sukses yang siswi Refocus itu ya. Ini Charmaine, dia ini siswi yang di Filipina gitu ya. Jadi dia ikut Refocus di Filipina. Terus sekarang dia menjadi seorang data analis di perusahaan Australia. Jadi dia di Filipina tetapi bekerja di perusahaan Australia gitu. Dan dia menangani data TikTok dan ini kerjanya baru part time ya. Kerja part time aja penghasilan dia itu mencapai 8 juta rupiah gitu. Itu bayangkan kalau dia full time. Jadi dia ini seorang ibu masih belajar juga data analis di Refocus dan sudah menjadi seorang data analis.
Jadi itu dulu untuk tahap bagian pertama ini. Nanti akan ada bahasan lebih menarik selanjutnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Oke, terima kasih banyak Bang Hendra. Ini banyak banget ya informasi yang udah dibagikan ke kita ya tadi, apa itu data analis, serta peluang-peluangnya, serta bagaimana sih manfaat-manfaat bekerja sebagai data analisis. Nah, ini mungkin kita pilih satu penanya terlebih dahulu ya Bang Hendra. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Muhammad Syahid Bainillah. Apakah data analisis ini mempunyai jenjang karir dalam perusahaan, khususnya di PNS nih? Sepertinya Wah, Bang Syahid ya. ini PNS nih, jadi dan tertarik juga belajar data analisis. Monggo Bang Hendra, Ya, kami silakan. kalau di PNS terus terang saya belum pernah meriset ya di dalam itu jenjang karirnya seperti apa. Yang saya tahu ada bagian-bagian di PNS yang itu terkait dengan data analis gitu. Cuma untuk jenjang karirnya kayaknya yang mengikuti standar yang di PNS gitu sesuai dengan undang-undang. Yang saya tahu adalah di perusahaan swasta di kebanyakan gitu karena itu diatur perusahaan itu yang jenjangnya kayak tadi nih ada yang junior, ada yang penengah dan ada yang senior gitu. Dan itu untuk masing-masing itu semakin tinggi jenjangnya, tentu saja kita harus punya skill yang lebih kuat, skill yang lebih dalam, terus problem yang kita hadapi juga lebih sulit, dan juga biasanya kita udah mulai handle banyak tim gitu, dan juga banyak problem. Jadi untuk PNS terus terang saya belum pernah melihat nih ke dalamnya seperti apa gitu. Gitu ya, Syahid ya. Oke nih, terima kasih Bang Hendra. Mungkin hampir sama ya Bang ya, dengan perusahaan pasti ada jenjang karirnya walaupun itu di Ya. PNS ya. Nah, mungkin untuk sesi ini kita pilih satu, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang kedua ya Bang Hendra. Ya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di sini karena setelah sesi ini Bang Hendra akan break sebentar dan kemudian akan bergabung kembali bersama kita di sesi yang kedua. Jadi teman-teman bisa untuk stay di webinar ini sambil menunggu Bang Hendra break sebentar. Oke, nah teman-teman setelah mendengar tadi ya sharing-sharingnya Bang Hendra banyak banget informasi tentang data analis sudah didapatkan, apalagi gaji-gajinya udah semakin ya pada pengen daftar. Nah, apakah teman-teman udah siap nih untuk jadi seorang data analisis serta dapat juga penghasilan 2 kali 3 kali lipat? Karena Bang Hendra tadi kan pindah ke Bukalapak udah langsung naik 2 kali lipat tuh. Dan apakah teman-teman juga udah siap bekerja dari manapun serta pengen mungkin menafkahi keluarga? Nah, tentunya jika teman-teman udah siap, ini bisa banget untuk memulai karir baru yang sukses dan mengubah hidup teman-teman jadi lebih baik. Dan teman-teman tentunya perlu banget untuk bergabung kursus analisis data bersama Refocus Indonesia. Kapan tentunya hari ini? Karena khusus bagi peserta webinar hari ini, teman-teman berhak mendapatkan diskon khusus. Nah, dan teman-teman ini sedikit informasi juga. Teman-teman, apa sih yang membedakan Refocus dengan lembaga lainnya? Refocus memberikan garansi pekerjaan ya teman-teman. Jadi setelah kursus, apabila dalam waktu 6 bulan setelah teman-teman lulus dari Refocus Indonesia, teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, baik itu pekerjaan full time ataupun part time, jangan khawatir, uang teman-teman akan kita kembalikan 100%. Ini keunggulan belajar di Refocus Indonesia, ada garansi pekerjaannya. Dan ini juga ada kisah sukses siswa Refocus dari Bang Joshua. Jadi sebelumnya Bang Joshua ini bekerja nih di industri makanan selama 6 tahun dan kurang percaya diri dengan skill data analisisnya. Kemudian beliau pengen nih meningkatkan kemampuan dan gaji di bidang data analisis tapi nggak cukup uang untuk belajar. Akhirnya beliau belajar sendiri tapi keras sendiri nih nggak ada yang ngebimbing, masih sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi nih levelnya. Akhirnya Bang Joshua ini gabung di Refocus dan setelah berapa bulan bergabung, Bang Joshua ini berhasil menangani 5 proyek pertama di Upwork dan menghasilkan $1.000 pertamanya serta penghasilannya bahkan melebihi gajinya sebagai food scientist gitu. Jadi udah kerja, akhirnya beliau belajar, coba-coba ambil part time atau project-project freelance di Upwork malah dapat $1.000 pertamanya dalam kurun waktu berapa bulan. Karena kenapa? Karena ada mentor yang membantu Bang Joshua belajar gitu. Nah, teman-teman bisa banget untuk langsung ya tadi udah banyak gimana cara daftarnya. Bisa dulu langsung diisi nama, email dan nomor HP di link yang sudah disediakan oleh tim Refocus di kolom chat. Teman-teman bisa langsung saja isi nama, email dan nomor HP-nya. Nanti akan di follow up oleh tim Refocus Indonesia dan khusus para peserta webinar malam hari ini berhak mendapatkan diskon 60%. Tapi ingat slotnya hanya terbatas, tidak semua orang atau tidak semua peserta, ini kan ada 300 lebih ya, jadi nggak semua 300 bisa kita kasih gitu. Dan ingat hanya 20 slot, jadi hanya 20 pendaftar pertama yang berhak mendapatkan diskon 60%.
Dan apa sih manfaat kursus di Refocus Indonesia? Jadi teman-teman nanti akan dipandu langkah demi langkah untuk mulai menghasilkan income 10 juta per bulan di bidang data analisis, serta dilatih oleh analisis praktisi dan pakar terbaik. Teman-teman juga mendapatkan jaminan pekerjaan. Tadi aku udah mention ya sebelumnya, ada job guarantee, kemudian ada komunitas yang solid, yang sudah punya visi misi yang sama, serta mendapatkan dukungan para mentor di Refocus Indonesia, serta format belajarnya yang fleksibel. Tadi mungkin ada yang lagi PNS, ada yang masih kuliah, jangan khawatir, teman-teman belajarnya fleksibel, jadi teman-teman yang bisa pilih waktu kapan belajarnya, serta banyak sekali latihan atau study case dan portofolio nyata yang teman-teman bisa dapatkan di Refocus Indonesia. Nah, dan sekali lagi ini aku informasikan nih, tadi banyak banget ditanya di chat ya, gimana kalau misalnya nggak punya pengalaman IT sama sekali, atau mungkin bukan lulusan IT, atau yang bukan lulusan data analisis, gimana nih Kak mau jadi seorang data analisis? Nah, teman-teman jangan khawatir, kenapa? Karena memang tujuan utama dari program Refokus Indonesia ini membantu teman-teman yang memiliki nol atau sedikit pengetahuan dan pengalaman di bidang data analisis. Nah, di Refokus Indonesia teman-teman akan dibantu, diajarkan, diberikan informasi dan ilmu untuk menjadi analisis data yang profesional. Dan teman-teman juga akan belajar 8 modul ya, ada 8 modul yang teman-teman akan dapatkan dari dasar hingga melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan yang nyata. Ada 8, yang pertama teman-teman akan belajar pengantar profesi data analisis, bagaimana membuat laporan dasar menggunakan Excel, manipulasi dan transformasi data menggunakan SQL. Tadi udah ada banyak yang nanya, ada SQL ya. Yang keempat, teman-teman juga akan belajar menghitung dan menganalisis metrik bisnis. Nah, yang kelima, teman-teman akan belajar nih, udah masuk complicated ya, mengotomatiskan analitik menggunakan Python atau bahasa programming, melakukan A/B test dan membuat dashboard, serta melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata, serta dibantu mempersiapkan pencarian pekerjaan di bidang data analisis. Ini 8 modul yang teman-teman akan dapatkan ketika belajar di Refocus Indonesia. Dan tentunya di akhir kursus teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang diakui perusahaan internasional, serta bisa dimasukkan di LinkedIn, di CV, dan mendapatkan jaminan pekerjaan, bahkan mendapatkan pekerjaan pertama setelah 3 bulan belajar. Jadi dalam durasi 3 bulan teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan pertama nih di Refocus Indonesia. Dan yang didapat di akhir kursus, 3 bulan belajar, teman-teman bisa nih mengawali karir dengan proyek dan order pertama, dan 8 bulan belajar teman-teman bisa bekerja sebagai data analisis di perusahaan internasional. Dan tentunya pusat karir Refocus akan membantu teman-teman mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis. Dan teman-teman juga selama kursus teman-teman ya akan menerima banyak banget. Yang pertama, pendekatan berorientasi praktik. Apa nih Kak? Jadi nggak hanya teori, tapi kita juga praktik dengan menggunakan kasus-kasus kehidupan nyata dari pasar-pasar Indonesia atau dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi kita akan banyak study case. Yang kemudian yang kedua, teman-teman akan dilatih bagaimana cara keterampilan menghasilkan uang di bidang data analisis, serta dibantu pertumbuhan karir atau meningkatkan karir teman-teman, baik itu bagaimana menemukan pekerjaan, mempersiapkan diri saat wawancara, serta bantuan-bantuan lainnya. Dan ini ada review ya tentang siswa Refocus Indonesia tentang kursus di bidang data analisis di Refocus. Nah, kita dengerin bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin abis ini Halo, teman-teman nama saya termotivasi nih. Nurul. Saya Oke, salah satu student dari akan kita Refocus. putarkan. Saya sangat senang sekali berkesempatan mengikuti program data analis dari Refocus ini, di mana bakat dan potensi analisis saya dikembangkan, dan saya dilatih untuk menjadi profesional data analis. Pada awal program, kami para student diberikan arahan untuk membuat target yang spesifik dan terencana untuk menentukan jalan karir kami ke depannya, sehingga tujuan dan langkah kami jelas dan terarah. Kami juga menjadi termotivasi untuk bisa sukses terhadap karir data analis yang menjanjikan ini. Pembelajaran kami sangat menyenangkan dan sangat fleksibel ya, karena bisa diakses kapanpun, dan mentor-mentor juga selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ketika kami mengalami kesulitan. Selain itu, Refocus juga memberikan fasilitator yang disebut sebagai community manager kami, yang selalu interaktif dan membuat student nyaman dalam berkomunikasi, dan tentunya membantu karir kami ke depannya di bidang data analis ini. Terima kasih Refocus. Oke, udah kita tonton bareng ya tentang testimoni dari siswa Refocus Indonesia.
Dan teman-teman, sekarang aku informasikan lagi, apakah teman-teman udah siap nih mendapatkan profesi baru dengan gaji 10 juta, bahkan kesempatan untuk bekerja jarak jauh di perusahaan asing kayak Bang Hendra ya, tadi sampai sekarang sejak pandemi belum masuk kantor nih, dalam arti kerjanya remote. Jadi bagi teman-teman atau para wanita, ibu rumah tangga yang ingin bekerja remote, boleh banget untuk langsung segera daftarkan kursus di Refocus Indonesia dengan isi nama, email, dan nomor HP. Jadi nanti tim kami akan menghubungi konfirmasi ke teman-teman dan langsung saja khusus bagi para peserta webinar malam hari ini berhak mendapatkan diskon 60%. Tapi ingat slotnya hanya 20 pendaftar pertama, jadi nggak 300 peserta webinar kita berikan diskon ya. Nah, ingat sekali lagi diskonnya hanya untuk 20 pendaftar pertama. Langsung aja isi nama, email, dan nomor HP dulu di link pendaftarannya. Nanti tim Refocus akan mengkonfirmasi. Dan sekali lagi saya informasikan, saksikan webinar ini sampai selesai karena teman-teman akan mendapatkan hadiah atau merchandise dari Refocus Indonesia berupa e-book 10 besar kesalahan yang harus dihindari pemula di bidang data analisis. Jadi bisa langsung, bisa tetap stay tune sampai akhir webinar ini. Oke, akan kita undang kembali ya Bang Hendra bergabung bersama kita, akan kita lanjutkan nih sesi yang kedua. Oke Bang Hendra, udah banyak banget yang tanya-tanya di chat, udah nggak sabar ke sesi yang kedua. Kami persilakan untuk mengambil alih dan melanjutkan sesi yang kedua. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Fitri. Ya, ketemu lagi dengan saya. Tenang saja, ini beberapa tadi yang nanya sudah saya jawab juga, dan beberapa yang belum terjawab bisa jadi jawabannya akan teman-teman temukan di presentasi yang selanjutnya ini gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan step by step-nya nih ketika kita ingin membangun karir di bidang data analytics gitu ya. Dari benar-benar nol, nggak ngerti apa-apa, sampai mahir nih, sampai menjadi seorang data analis yang jago gitu ya. Oke, yang pertama misalnya, saya yakin banyak teman-teman posisinya di sini nih, kita nggak ngerti apa-apa, saya bukan dari bidang IT, saya nggak tahu apa-apa tentang IT, tapi saya pengen nih kerja di bidang IT. Pengen nih kerja remote, gajinya gede gitu ya. Nah, saya harus mulainya dari mana gitu. Nah, kita bisa mulai dengan memahami dulu bidangnya gitu. Apa sih data analis dan data analisis itu gitu. Tadi ada sedikit sudah saya ceritakan gitu ya, tapi ada dalamannya masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus memahami kerjaannya ngapain aja, skill yang dibutuhkan apa aja. Terus memahami nih gimana ketika kita mau memulai karir di bidang data analis gitu. Gimana cara menemukan pekerjaannya, menemukan perusahaan yang lagi mencari data analis dan sebagainya. Itu nanti di Refocus juga udah di cover sih harusnya semuanya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman udah di state, saya sudah tahu nih data analis kerjaannya apa. Tadi udah dijelasin Mas Hendra gitu. Nah, sekarang gimana nih ketika saya juga tertarik untuk menjadi seorang data analis? Kayak banyak banget infonya, saya harus mulainya dari mana gitu ya. Nah, kita bisa memulai dengan skill-skill yang dasar dulu gitu ya. Skill yang dasar yaitu di Excel dan SQL. Kita ke Excel dulu deh. Excel atau spreadsheet gitu ya, Google Sheet itu mungkin sudah familiar buat teman-teman gitu ya. Jadi datanya itu kita representasikan menjadi sebuah tabel gitu. Di mana tabel itu ada kolom, ada baris. Nah, di situ bisa diutak-atik kan. Kita bisa pakai fungsi if, kita bisa pakai sum dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh pengolahan data itu. Sesederhana itu gitu. Selanjutnya kita lebih dalam lagi mengolahnya menggunakan pivot table dan VLOOKUP dan sebagainya. Gitu. Terus juga udah mulai bisa membuat analisa sederhana menggunakan Excel. Dan ketika data kita udah sangat banyak, itu baru kita membutuhkan database. Dan untuk mengolah data menggunakan database itu pakainya SQL namanya. Jadi itu perlu dipelajari juga nih. Karena data di perusahaan biasanya banyak banget. Nggak bisa sejuta data kita upload ke Excel. Itu laptopnya ngehang gitu ya. Jadi selain Excel juga belajar SQL. Dan juga kita mulai mengolah banyak data, berbagai jenis data, itu biar skill kita itu semakin terasah gitu. Nah, kalau dari situ dulu harusnya lumayan gampang kan, kita udah kebayang nih, ketika kita punya data, ditaruh ke Excel, kita utak-atik gitu ya, menggunakan pivot table, menggunakan VLOOKUP, terus bikin grafik, nah itu udah mulai kebayang. Dengan skill-skill sesederhana itu aja, itu ternyata udah banyak nih pekerjaan yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa menghasilkan uang. Ini sebagai contoh ada beberapa pekerjaan freelance gitu ya di Upwork itu kita bisa lihat nih kerjaannya cuma memasukkan data ke dalam Excel lalu melakukan analisis dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita lihat yang atas itu untuk beginner entry level itu aja gajinya sudah 5 sampai 15 dolar per jam gitu. Kalau yang intermediate yang bawah itu gajinya 30 sampai 50 dolar per jam gitu. Bayangkan sejam aja kita dapatnya 30 dolar. Kalau dirupiahkan kan udah berapa itu? 450.000 gitu. Itu baru 1 jam. Gimana kalau sehari, sebulan gitu. Bahkan ini waktunya kurang dari 1 bulan gitu ya.
Jadi bisa jadi ada banyak juga penghasilan yang kita dapat baru dari pekerjaan freelance gitu. Apalagi kalau pekerjaannya yang full time gitu ya. Itu baru dengan skill ngolah data sederhana menggunakan Excel sama SQL gitu ya. Jadi dari situ kita udah bisa dapat order pertama yang freelance itu. Tapi kita tentu ingin mengembangkan lebih dalam lagi kan dalam menganalisa datanya gitu. Apalagi yang bisa kita pelajari. Yang selanjutnya adalah kita belajar pemrograman atau programming. Jadi kita ngoding gitu. Nah, sebagai seorang data analis, biasanya pemrograman yang kita pakai itu adalah Python namanya, pemrograman Python. Jadi itu mirip-mirip juga sebenarnya. Datanya kita bentuk menjadi sebuah tabel, itu namanya adalah Pandas gitu. Kita menggunakan library Pandas, lalu bikin kodenya itu di Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Itu bisa teman-teman pelajari lebih dalam. Lalu ada juga library untuk pemrosesan data, itu namanya NumPy. Dan juga kita bisa membuat grafik-grafik juga menggunakan Python, itu nanti pakainya Matplotlib sama Seaborn. Itu nggak usah pusing-pusing dulu itu istilah apa gitu. Kalau teman-teman mulai belajar Python, itu pasti akan belajar ke situ dan ternyata gitu doang gitu. Setelah dicobain ternyata sangat basic banget gitu. Bisa kita handle, bisa kita pelajari lebih dalam dan bisa kita latih terus gitu ya. Nah, ketika sudah menguasai Python, itu akan makin banyak pekerjaan yang bisa kita ambil gitu ya. Misalnya di sini ada yang intermediate ini ya, ada yang waktunya 3 sampai 6 bulan gitu dengan gaji $15 per jam. Jadi ada banyak sekali kesempatan buat teman-teman mulai bekerja freelance walaupun masih pada tahap belajar gitu ya, belum sampai selesai belajarnya gitu. Dan ini belum cukup nih, ada lagi skill yang bisa kita pelajari lebih dalam untuk menjadi seorang data analis yang handal gitu. Yaitu adalah selain bisa mengolah data menggunakan statistik misalnya, juga bisa mempresentasikan datanya gitu ya. Jadi kita bisa belajar lagi tools namanya Power BI. Jadi Power BI itu bisa membantu kita untuk mengolah data, menganalisa data, dan juga membuat visualisasi, membuat suatu dashboard gitu. Jadi membuat kumpulan grafik yang disatukan menjadi satu halaman gitu misalnya. Bisa juga kita melakukan analisa statistika ke dalam data, juga udah mulai memikirkan nih, gimana menyatukan hasil analisa data ke dalam masalah bisnisnya gitu. Jadi memformulasikan masalah bisnis dan memilih matriks, bisnis matriks yang relevan terhadap problem tersebut gitu. Dan juga tentu saja kita harus ahli presentasi gitu. Jadi skill komunikasi juga penting. Jangan sampai kita ahli ngolah data, tapi ketika datanya jadi, insight-nya ketemu, kita mau komunikasi ke orang-orang malah bingung gitu, nggak bisa ngomongnya. Itu juga perlu dilatih juga. Jadi ketika udah menguasai semua itu, insya Allah kita udah bisa menjadi seorang data analis yang handal gitu ya. Jadi memang prosesnya nggak mudah, banyak yang perlu kita pelajari, tetapi itu sangat mungkin untuk dikerjakan gitu. Terutama ketika kita disiplin dan mau melatih apa yang kita pelajari gitu. Dan juga kalau di Refocus itu kita akan punya mentor juga yang selalu siap untuk membantu kita ketika mengalami kesulitan gitu. Jadi nggak usah khawatir, aduh susah nih, saya mau nyerah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bisa konsultasi ke mentornya gitu ya. Dan ternyata ada langkah terakhir tuh. Walaupun kita udah punya skill-skill di bidang analytics, kita udah bisa ngoding, udah bisa SQL dan sebagainya. Ada satu lagi nih, langkah terakhir yang tidak kalah penting, yaitu membuat portofolio. Ini menurut saya penting banget nih. Jadi portofolio itu adalah kayak kumpulan proyek yang pernah kita kerjakan, lalu kita publikasikan gitu. Bisa melalui Medium atau melalui LinkedIn dan sebagainya. Dan selain itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan juga ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu ya. Yaitu di sini kalau di Refocus itu akan dibantu juga. Yang pertama adalah membuat CV yang menarik. Jadi CV-nya yang bisa membuat recruiter terkesima gitu. Wah, saya pengen banget nih meng-hire orang ini gitu. CV-nya aja udah menarik. Terus juga dibantu untuk mencari lowongan kerja sebagai data analis. Lalu dibantu membuat surat lamaran dan juga respons untuk lowongan. Terus juga dibantu untuk menjawab pertanyaan wawancara gitu. Jadi dari tahap bikin CV biar bisa diproses dan juga tahap persiapan menghadapi wawancara itu akan dibantu semuanya gitu. Jadi insya Allah ketika udah menguasai skillnya, bisa membuat portofolionya dan juga persiapan untuk melamar pekerjaannya, itu semua bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan sebagai data analis. Mungkin diawali dengan junior dulu nggak masalah, dalam beberapa tahun bisa menjadi senior gitu. Jadi ini tadi tahap-tahapnya ya. Jadi memahami bidangnya, mempelajari skill dasar, lalu programming, terus belajar menganalisis dan mempresentasikan, dan akhirnya membuat portofolio dan dapat pekerjaan di perusahaan. Jadi selamat berjuang bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam di bidang data analis. Semoga berhasil dan good luck semuanya.
kita ke sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, Bang Hendra, terima kasih banyak. Nah, di sesi yang kedua ini Bang Hendra banyak banget ya kasih informasi, baik itu berupa apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjadi data analisis, serta juga apa aja skill-skill yang harus kita pelajari nih. Udah banyak dibahas oleh Bang Hendra. Nah, Bang Hendra untuk menghemat waktu, nanti boleh dibantu ya untuk teman-teman yang sudah bertanya, mungkin bisa dibalas di privat, di kolom chat. Nanti Oke. akan saya lanjutkan setelah ini. Oke, terima Oke, kasih banyak siap. Bang Hendra atas sharingnya. Ya, Oke, sama-sama. nah teman-teman setelah mendengar sharing dari Bang Hendra tadi banyak banget ya yang sudah dibahas dan udah di-sharing apa saja yang harus kita persiapkan. Tentunya teman-teman di akhir webinar ini teman-teman punya nih dua opsi. Yang pertama, teman-teman bisa banget untuk mencoba belajar sendiri. Misalnya mencari pelatihan di YouTube, membaca buku dan artikel tentang data analisis. Akan tetapi jika teman-teman belajar sendiri, tentunya waktu teman-teman akan lebih banyak nih terbuang. Kenapa? Karena yang pertama teman-teman akan mendapatkan informasi sedikit nih yang berguna, serta teman-teman tidak tahu di mana dan bagaimana mencari pekerjaan di bidang data analisis, serta tidak tahu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, dan tentunya nggak ada yang bisa membantu teman-teman jika mengalami kesulitan pembelajaran kalau belajarnya sendiri. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa banget daftar kursus di data analisis di Refocus Indonesia dan raih pekerjaan impian sebagai data analisis hanya dalam waktu 8 bulan. Bahkan 3 bulan pertama teman-teman bisa sudah mendapatkan pekerjaan. Dan tentunya teman-teman nanti bisa mendapatkan order atau project pertama dalam 3 bulan, berkesempatan bekerja remote, mendapatkan pekerjaan di perusahaan profesional terkemuka, serta teman-teman tahu nih bagaimana sih caranya menghasilkan lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Nah, teman-teman apakah sudah ingin nih menjadi seorang data analisis dan bekerja di mana saja di dunia? Misalnya kerja di Indonesia untuk perusahaan Singapura mungkin ya. Atau teman-teman yang udah siap banget untuk melipat gandakan penghasilan teman-teman jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan double job freelance gitu ya. Atau teman-teman yang ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di perusahaan internasional. Nah, teman-teman yang udah pengen dan siap banget tentu perlu banget nih bergabung kursus analisis bersama Refocus Indonesia. Kapan tentunya hari ini ya teman-teman, karena khusus peserta atau pendaftar 20 pendaftar pertama pada saat webinar berlangsung berhak mendapatkan diskon 60%. Dan sekali lagi, saya informasikan bahwa tujuan utama dari program ini akan membantu teman-teman yang memang tidak memiliki sama sekali pengetahuan di bidang data analisis, dan kami akan membantu teman-teman menjadi seseorang yang profesional di bidang data analisis. Dan tentunya, apa yang membedakan Refocus dari platform lainnya, Refocus memberikan garansi pekerjaan. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftar, yang sudah kursus, nanti ketika setelah 6 bulan selesai kursus, teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, uang teman-teman akan kami kembalikan 100%. Nah, ini job garanti yang penting banget harus kita tahu. Oke, nah ini juga ada kisah sukses siswa Refocus Indonesia dari Bang Denny. Saat ini data analisis di sebuah startup food teknologi serta siswa Refocus, dan sebelumnya beliau sudah mencoba berbagai profesi nih, pindah-pindah pekerjaan, tapi tidak menemukan pekerjaan yang cocok. Akhirnya beliau frustasi dan ingin nih menjadi data analisis karena udah tahu salary-nya data analisis tinggi, akan tetapi motivasi belajarnya hilang. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk belajar di Refocus Indonesia, mendapatkan pelatihan yang sistematis dan struktur, dapat menguasai data analisis lebih cepat, 2 kali lebih cepat, serta ditawarkan bekerja di startup Amerika dengan gaji naik 2 kali lipat. Dan kemudian pindah ke startup food teknologi, memiliki pekerjaan yang lebih stabil, dan memiliki kepercayaan tinggi gitu, karena sudah memiliki skill di bidang data analisis. Nah, ini yang teman-teman akan dapatkan ya ketika belajar di Refocus Indonesia. Teman-teman akan mendapatkan 8 bulan belajar, 100 lebih jam latihan, study case, 60 lebih jam kuliah atau pembelajaran, feedback balik terperinci dari para mentor, serta teman-teman juga akan dilatih membuat atau belajar membuat portofolio dengan 3 proyek berdasarkan data dunia nyata atau kasus-kasus perusahaan di Indonesia. Dan tentunya teman-teman mendapatkan sertifikat kelulusan dari Refocus Indonesia. Dan ingat, khusus pendaftar atau peserta webinar malam hari ini 20 pendaftar pertama berhak mendapatkan diskon 60% hanya untuk 20 pendaftar pertama. Nah, ini platform yang kita gunakan ya, sangat easy going, jadi nggak perlu khawatir nanti sulit, complicated gimana cara belajarnya, tenang aja, platformnya ramah banget, teman-teman pasti bisa gunainnya.
Kemudian nanti pembelajarannya formatnya video pelajarannya teman-teman bisa tonton kapan aja, pagi, siang, sore, malam. Nah, khusus para cewek-cewek nih kayak saya, kalau saya belajarnya bisa sambil masak, sambil nonton dan lain-lain. Jadi tidak mengganggu aktivitas lainnya gitu. Dan tentu sesi langsung dengan para ahli setelah setiap selesai modul. Jadi teman-teman nanti ada sesi live sama para mentor di hari Senin dan Kamis pukul 7 malam. Dan gimana cara kerja kelas digital kami? 100% online, teman-teman nggak perlu harus nemuin kita atau datang pindah lokasi, nggak perlu. Kita 100% online, topik, instruksi, tugas, dan study card semuanya online. Kemudian teman-teman akan mendapatkan feedback langsung dari para expert kami, dari para mentor kami. Nah, teman-teman akan langsung mendapatkan feedback. Kemudian teman-teman juga nanti akan mendapatkan sertifikat setelah lulus ujian, dan tentunya mendapatkan bimbingan pusat karir di Refocus Indonesia, serta dapat menggunakan keterampilan baru di berbagai bidang gitu. Jadi nggak perlu khawatir, ini nggak hanya data analisis, hanya untuk pekerjaan data analisis saja gitu. Dan khusus para peserta webinar malam hari ini, teman-teman berhak mendapatkan diskon 60%. Sekali lagi saya informasikan, boleh di screenshot nih kalau nanti nggak dapat diskon ya, tapi khusus 20 pendaftar pertama. Nanti dihubungi oleh tim yang mendaftarkan 20 pendaftar pertama, langsung saja isi nama, email, dan nomor HP. Dan ini ada gimana sih caranya? Klik ya link hijau, mungkin fitur hijau di kolom chat di HP atau di laptopnya teman-teman, linknya boleh langsung diklik, kemudian isi nama, email, dan nomor HP teman-teman. Nah, nanti tim dari Refocus Indonesia akan menghubungi teman-teman untuk follow up. Dan ingat, ini slotnya terbatas banget, kita nggak bisa kasih kepada semua peserta webinar, jadi hanya terbatas dan hanya diberikan untuk 20 pendaftar pertama. Jadi langsung saja, jujur aku juga nggak tahu sih kalau teman-teman masih belum daftar, kenapa? Karena di Refocus Indonesia udah kasih jaminan pekerjaan, udah banyak banget fasilitas yang diberikan, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan berbagai keunggulan lainnya juga. Nah, dan sekali lagi aku informasikan bagi para peserta webinar malam hari ini yang menonton sampai selesai atau mengikuti sesi webinar sampai akhir, teman-teman berhak mendapatkan e-book atau merchandise dari Refocus Indonesia berupa 10 besar kesalahan yang harus dihindari pemula di bidang data analisis. Dan bagaimana kita belajar analisis data ya bersama Refocus Indonesia, mungkin teman-teman bertanya-tanya gimana pembelajarannya. Tenang aja, semua kursusnya sangat interaktif ya teman-teman. Ini bisa dilihat, nanti kita akan bareng-bareng nyusul goal settingnya teman-teman, apa saja yang harus dicapai, semuanya akan kita pelajari. Dan ini contoh pembelajaran videonya, nanti teman-teman bisa nonton sambil masak kalau cewek kayak saya ya, atau sambil dengerin lagi di jalan, itu boleh banget. Jadi nggak akan mengganggu aktivitas teman-teman, dan akan ada sesi tanya jawab langsung dengan para mentor atau para expertnya Refocus Indonesia. Nah, dan ini adalah community manager yang selalu standby akan membantu teman-teman jika teman-teman kesulitan nih, ini gimana caranya, gimana kliknya, atau apa nih rumusnya. Jangan khawatir, kita punya community manager yang siap standby membantu teman-teman dalam belajar. Dan tentu teman-teman nanti akan ada tugas proyek ya untuk bikin portofolio teman-teman, ada tugas kelompok juga, ketemu nih teman-teman satu rekan belajar. Nah, nanti teman-teman akan dibantu nih bikin portofolio, karena kan kalau sekarang tanpa portofolio tuh sulit ya. Sekarang daftar pekerjaan harus ada nih yang namanya portofolio, nggak cuma CV aja. Jangan khawatir, di Refocus akan dibantu bikin portofolio, serta teman-teman akan mendapatkan feedback langsung profesional dari para expert dan mentor kami, gitu. Dan ini komunitas belajar di Refocus Indonesia. Nah, ini ada testimoni salah satu siswa dari Refocus Indonesia, Bang Rafli, bilang nih, alasan belajar di Refocus Indonesia karena sangat efektif dan juga memiliki waktu rentan yang sedikit. Kalau kita bandingin kuliah data analisis 4 tahun, tentu 8 bulan ini lebih sedikit ya. Dan juga di Refocus Indonesia akan diajarkan bagaimana caranya membuat CV yang sangat menarik. Kenapa? Karena biar tadi ya kayak kata Bang Hendra, biar HRD juga tertarik nih buat hire kita. Nanti diajarin bikin CV, surat lamaran, portofolio, semuanya akan diajarin di Refocus Indonesia. Dan ini ada testimoni dari Bang Stephen. Bang Stephen bilang nih kalau belajar di Refocus Indonesia ini alasannya karena ada jaminan uang kembali. Ini yang penting banget. Jadi jika tidak mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti kursus, jangan khawatir. Uang teman-teman akan kita kembalikan 100% gitu. Dalam waktu 6 bulan belum mendapatkan pekerjaan. Ini dari Bang Agus,
Kenapa pengen belajar di Refocus Indonesia? Karena selalu ada mentor yang standby dan support jika kita kesulitan untuk memahami materi. Kita juga menyediakan community manager yang akan selalu membantu teman-teman semuanya. Jadi langsung aja isi nama, email, dan nomor HP. Saya belum dapat update dari tim nih, tinggal slotnya berapa. Jadi jangan sampai kehabisan slotnya karena hanya untuk 20 pendaftar pertama gitu. Jadi kita sambil waiting nih. Wow, ternyata teman-teman hanya ada 10 lagi sisa. Sorry banget nih. Ini masih ada 280 peserta webinar, tapi slotnya cuma tinggal 10 lagi. Jadi mohon maaf banget kalau nanti nggak kebagian. Jangan salahkan kita ya, karena kita cuma kasih 20 pendaftar pertama aja. Jadi langsung nama, email, dan nomor HP. Setelah 20 pendaftar pertama, nanti harus membayarkan di harga normal. Jadi boleh diisi aja dulu nama, email, dan nomor HP-nya gitu. Nanti di akhir akan kita kasih tahu berapa sih harganya gitu. Iya, dan tentu teman-teman nanti ya akan bertemu dengan para expert kami di bidang data analisis. Ada Bang Ainun Najib, tadi sempat ketemu ya dengan Bang Hendra gitu. Nah, ada Bang Ainun Najib juga yang saat ini memimpin bagian analytics platform di Grab, policy dan data inisiatif di Grab, kemudian juga sudah bekerja 16 tahun di bidang data engineering dan data analisis, merupakan lulusan dari Nanyang Technology University Singapura, serta lulusan program kepemimpinan eksekutif Sekolah Bisnis Harvard. Dan beliau juga pernah bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Jadi udah pengalaman experience di perusahaan internasional udah banyak banget dan beliau merupakan salah satu mentornya kita. Nah, dan juga ada Bang Donald Mangasa yang saat ini Head of Marketing Analytics di Mekari. Teman-teman pasti tahu banget ya, Mekari udah wow, ada Bang Ainun Najib nih kata Mas Erik, benar banget ada Bang Ainun nanti, dan juga ada Bang Donar Mangasa yang saat ini bekerja di Megari dan lebih dari 13 tahun pengalaman di bidang data analisis serta sangat ahli atau expert di SQL, BI, JavaScript, and Tableau. Dan juga ada Bang Chairo Aulia yang saat ini bekerja sebagai Business Intelligence Engineering di BitHeart dan memiliki keahlian atau expert di bidang Python, SQL, BI, MySQL, dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget teman-teman bisa sharing dan merupakan corporate trainer Ruang Guru dan Alo Dokter. Dan ini ada Mbak Sofia Nadiro, salah satu mentor perempuan kita juga. Ada yang beliau saat ini bekerja sebagai front-end developer dan menjadi senior associate di data analisis. Saat ini bekerja di Big Four dan PwC gitu. Jadi berpengalaman atau bekerja di PwC, keren banget teman-teman, bisa belajar langsung dengan Mbak Sofia. Dan ada Bang Samuel Adi Sanjaya juga, merupakan dosen yang berpengalaman di bidang analisis dan juga sudah menguasai bidang analisis data ini lebih dari 8 tahun ya teman-teman. Jadi langsung bisa belajar dengan Bang Samuel juga. Oke. Nah, teman-teman langsung saja sekali lagi isi nama, email, dan nomor HP karena slotnya sangat terbatas dan tidak bisa kita kasih kepada seluruh peserta webinar, hanya 20 pendaftar pertama yang berhak mendapatkan diskon 60% ini. Dan jujur ini beneran benar-benar menarik banget ya teman-teman. Kenapa? Karena udah ada jaminan pekerjaan, semua materi dibahas sampai kupas dan tuntas ya gitu. Jadi teman-teman setelah lulus dari Refocus Indonesia tentu udah bisa jadi profesional di bidang data analisis. Nah, ini yang tadi saya bilang, teman-teman akan mempelajari semuanya, ada 8 modul dari dasar hingga tinjauan bisnis di kehidupan nyata. Saya ulangi ya, mungkin tadi ada sedikit yang sempat lift gitu, jadi nggak keliat nih apa aja yang akan dipelajari. Yang pertama kita akan belajar profesi data analisis, bikin laporan dasar menggunakan Excel, pivot, dan lain-lain, memanipulasi transformasi data menggunakan SQL, menghitung dan menganalisis metrik bisnis. Kemudian di model yang kelima, teman-teman akan belajar mengotomatiskan analitik menggunakan Python, serta melakukan A/B test dan membuat dashboard, melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata nih buat portofolio, serta mempersiapkan pencarian pekerjaan di bidang data analisis. Saya ulangi, takut tadi ada yang kelif gitu terus baru masuk lagi. Nah, ini dia nih, saya bahas rinci ya. Jadi di profesi data analisis di modul yang pertama teman-teman akan belajar nih apa itu siapa data analisis dan apa yang mereka lakukan, perbedaan data analisis, data engineering, dan data scientist, perusahaan mana saja yang membutuhkan analisis data, serta bagaimana sih memulai karir di bidang data analisis dan apa aja prospeknya. Semuanya akan dipelajari di modul pertama, serta bagaimana mencari pekerjaan di perusahaan internasional. Nah, ini penting banget, semuanya akan diajari di modul yang pertama. Kemudian di modul yang kedua, teman-teman akan belajar membuat laporan dasar menggunakan Excel, menggunakan fungsi dan rumus Excel, menganalisis data dan tabel pivot dan lookup,
membuat laporan analitik sederhana di Excel. Nah, kemudian di modul yang ketiga, teman-teman akan mulai masuk SQL, menganalisis metrik bisnis utama, menggunakan SQL pada tingkat yang mahir ya, menggunakan statistik deskriptif, mean, median, mode, standard deviation, semuanya dipelajarin. Dan yang ke modul yang keempat, teman-teman akan belajar bagaimana automate analytic using Python. Teman-teman akan mengetahui dasar-dasar programan Python, menggunakan Jupyter, Notebook, or Live, membuat dan menganalisis data menggunakan Pandas. Ini lengkap banget materinya dan penting banget dipelajari untuk menjadi seorang data analisis profesional. Dan teman-teman juga akan belajar A/B test dan menggunakan Power BI gitu. Semuanya dipelajari. Bagaimana membuat pengujian hipotesis, menganalisis data dengan Power BI ya, serta menggunakan metode STAR untuk menganalisis data. Udah ada nih pelajarannya di Refocus Indonesia. Dan tentu teman-teman juga akan membuat atau melakukan tinjauan model bisnis kehidupan nyata dan mempresentasikan hasil. Ini penting banget untuk portofolio teman-teman semuanya dan akan kita pelajari bersama gitu. Jadi membuat kesimpulan yang berorientasi pada masalah itu gimana sih caranya gitu. Dan tentu teman-teman akan juga diajarkan bagaimana menyiapkan pekerjaan di bidang data analisis, membuat CV, lamaran pekerjaan, portofolio, menemukan lowongan kerja di bidang data analisis yang sesuai, serta bagaimana cara membuat surat lamaran dan tanggap terhadap posting pekerjaan di bidang data analisis. Nah, ini penting banget karena kan kalau kita udah belajar punya skill tapi nggak tahu gimana cara wawancara bidang data analisis, gimana problem solvingnya, gimana menjawab pertanyaan teknis pada saat wawancara oleh pewawancara, itu kan nanti mempengaruhi ya diterima atau tidak. Nah, di Refocus Indonesia semuanya akan diajari gitu. Jadi akan benar-benar disiapkan secara maksimal agar teman-teman siap ready untuk bekerja di bidang data analisis. Dan ini sekali lagi aku informasikan, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan, jaminan pekerjaan jika tidak mendapatkan pekerjaan dalam waktu 6 bulan setelah lulus kursus, serta teman-teman akan mendapatkan pekerjaan pertama setelah 3 bulan belajar di Refocus. Jadi durasi belajar 8 bulan, 3 bulan pertama teman-teman akan mendapatkan pekerjaan, kemudian 8 bulan lagi teman-teman akan mendapatkan pekerjaan full time gitu. Nah, sekali lagi karena slotnya sangat terbatas, aku belum dapat lagi nih update dari tim, tinggal berapa ya slotnya gitu, jadi langsung aja isi nama, email, dan nomor HP biar nggak kehabisan nih slotnya. Jadi teman-teman masih tetap berhak mendapatkan diskon 60% gitu. Oh sorry teman-teman, slotnya hanya tinggal 5 saja. Jadi hanya untuk 5 pendaftar terakhir atau 5 pendaftar pada saat sesi webinar ini berlangsung, 5 orang lagi berhak mendapatkan diskon 60%. Setelah itu mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman harus membayar di harga normal karena kita nggak bisa kasih kepada semua siswa harga khususnya, dan tentu untuk yang 5 terakhir akan mendapatkan diskon 60% beserta manfaat-manfaat lainnya. Jadi langsung isi nama, email, dan nomor HP ya, jangan sampai kehabisan. Sekali lagi kursus ini untuk mereka yang ingin memulai karir baru yang sukses di bidang data analisis. Sekali lagi saya informasikan ya teman-teman, ini nggak harus punya bidang data analisis atau nggak harus lulusan IT, teman-teman berkesempatan mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis setelah kursus di Refocus Indonesia. Teman-teman juga ini dikhususkan bagi teman-teman yang ingin bekerja jarak jauh seperti saya remote dengan perusahaan internasional, serta teman-teman yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan promosi di bidang data analisis. Nah, sekali lagi kami informasikan, ini yang tadi mungkin ketinggalan ya, teman-teman akan tahu nih atau belajar gak hanya teori tapi juga pendekatan berorientasi praktik, apa saja kasus-kasus nyata dari perusahaan-perusahaan Indonesia, study case-nya, serta bagaimana mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis, serta bagaimana meningkatkan posisi atau jenjang karir yang lebih tinggi di bidang data analisis. Dan tentu keuntungannya banyak banget. Yang pertama teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan impian di bidang data analisis ya tentunya. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan teman-teman yang mungkin saat ini sudah bekerja di bidang data analisis, ingin mengklaim posisi yang lebih tinggi, serta dapat mempromosikan bisnis apapun secara efektif di data analisis. Dan tentu karena ilmu ini merupakan profesi universal, tentu teman-teman dapat nih menggunakan profesi ini di bidang apapun gitu, nggak hanya di bidang data analisis. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang siap untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi,
10 juta karena rata-rata gaji data analisis ini berkisar 10 sampai 15 juta ya tadi yang udah di-mention Bang Hendra, teman-teman, ataupun teman-teman yang ingin bekerja jarak jauh di perusahaan asing tentunya teman-teman perlu banget untuk daftar kursus di Refocus Indonesia. Nah, ini dari tadi ya banyak ya yang nanya berapa biayanya, berapa biaya kursus di Refocus Indonesia. Nah, yang di layar teman-teman ini adalah harga semua modul jika teman-teman mengambil kursus ini secara terpisah selain di Refocus Indonesia gitu. Tapi untuk teman-teman yang belajar yang mengikuti sesi webinar malam hari ini, teman-teman berhak nih yang mendaftar pada saat sesi webinar berlangsung, teman-teman berhak untuk mendapatkan diskon atau harga khusus nanti akan di-share oleh tim di kolom chat. Jadi nggak harga ini. Nah, kalau teman-teman ambil modul ini secara terpisah atau harga normal, teman-teman akan membayarkan dengan nominal yang ada di layar, sekitar 27.397.000. Akan tetapi teman-teman yang mengikuti sesi webinar akan mendapatkan harga khusus, kita tunggu ya, berapa harga khusus yang akan diberikan atau yang akan teman-teman dapatkan pada saat sesi webinar ini berlangsung. Dan tadi banyak banget yang tanya apakah biayanya bisa dicicil? Bisa banget ya teman-teman, biayanya bisa dicicil, nanti bisa konsultasikan dengan tim atau dengan tim finansial keuangan Refocus Indonesia, gimana prosedur pembayarannya, metode apa saja yang disediakan. Nah, teman-teman bisa langsung tanya-tanya nih langsung dengan tim finansial. Nanti setelah mendaftar, tim kami akan menghubungi teman-teman, bisa langsung aja tanya metode apa saja, berapa yang harus dibayar gitu, apakah bisa cicilan, semuanya bisa gitu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan dengan tim dan itu bukan harga yang di layar yang teman-teman harus bayar ya. Apakah sudah di-share ini oleh tim Refocus untuk harga khusus pada saat sesi webinar ini berlangsung? Mungkin bisa di-share ya di kolom chat gitu. Jadi nanti harganya ada di kolom chat, teman-teman lihatnya yang di kolom chat bukan yang di layar, nanti akan di-share dan teman-teman bisa langsung tanya ke tim finansial bagi metode apa saja yang disediakan oleh tim Refocus Indonesia. Nah, ini ada nama, email, sekali lagi bisa langsung aja isi nama, email, dan nama HP teman-teman, karena para peserta webinar malam hari ini akan mendapatkan diskon 60% khusus 20 pendaftar pertama gitu. Nah, selain garansi 6 bulan setelah kelulusan, teman-teman juga berhak mendapatkan garansi pengembalian 14 hari ya, jika teman-teman tidak menyukai kursus atau tidak cocok nih dengan metode pembelajaran yang ada di Refocus Indonesia. Dalam waktu 14 hari, teman-teman akan berhak bisa mengklaim uang kembali dan nanti akan dikembalikan oleh tim Refocus Indonesia gitu. Oke, dan teman-teman tentunya teman-teman juga akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bisa melunasi biaya kursus hingga 10 juta rupiah. Dan tentunya kamu bisa atau teman-teman bisa banget nih mulai menghasilkan uang bahkan sebelum kursus selesai. Nah, sudah di-share ya teman-teman harga khusus bagi para peserta webinar malam hari ini gitu. Jadi harganya bisa langsung cek ya di kolom chat, itu udah diberikan oleh tim Refocus Indonesia. Jadi bukan yang tadi di layar, harganya ada yang di kolom chat. Nah, itu bisa dilihat dan biayanya tentu bisa dicicil. Jadi jangan khawatir. Dan ada banyak lagi metode pembiayaan lainnya gitu. Dan mungkin teman-teman juga merasa nih apakah biaya per bulan ini terbilang mahal untuk sebuah profesi baru. Nah, ini aku kembaliin lagi nih ke teman-teman semuanya, terserah teman-teman. Tapi yang pasti ingatlah bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri kita sendiri. Itu juga yang saya percaya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita investasi bukan ke diri kita sendiri, mungkin kita akan return atau akan kembali uangnya balik modal, atau mungkin kita akan loss uangnya gitu. Uang yang kita investasikan akan hilang semuanya. Jadi investasi terbaik adalah investasi untuk diri sendiri. Harganya bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman. Nah, dan tentu bagi teman-teman yang mendaftar pada saat sesi webinar ini berlangsung, teman-teman akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang segera melunasi biaya kursus. Bahkan gajinya itu di bulan pertama bisa langsung melunasi biaya kursus selama 8 bulan, serta mendapatkan harga lebih rendah dari pesaing atau dari institusi lainnya, dan tentu harga bulanan untuk kursus tidak lebih dari biaya kopi. Ini yang penting banget. Nah, bagaimana jika teman-teman tidak punya atau tidak memiliki basic sama sekali bidang analisis data? Jangan khawatir, teman-teman nanti akan mendapatkan atau bisa belajar di modul terpisah. Jadi nggak yang tadi modul 8 modul, teman-teman ada modul terpisah dengan informasi pengantar untuk pemula di bidang data analisis gitu. Dan bagaimana jika teman-teman
sudah menjadi spesialis di bidang data analisis. Nah, ini juga jangan khawatir ya teman-teman. Kenapa? Karena kursus ini memberikan pengetahuan yang sangat komprehensif dan juga yang sangat terstruktur dan tentu sangat up to date nih gitu. Jadi teman-teman bisa banget belajar analisis data di Refocus Indonesia untuk mengklaim posisi yang lebih tinggi. Jadi nggak hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak punya basic sama sekali gitu. Nah, dan tentunya apakah teman-teman ada, tadi aku baca sih beberapa ya, gimana kalau umur saya 53 tahun, gimana kalau seumur saya 40 tahun, apakah masih ada peluang untuk batasan usia untuk kursus ya, dalam artian atau mungkin mendaftar kerja di bidang data analisis ini sebenarnya ada usianya nggak sih, ada maksimal usianya nggak? Nah, enggak ya. Kalau di data analisis itu usia berapapun teman-teman, 20, 30, 45, dan 60, teman-teman masih berkesempatan untuk bekerja di bidang data analisis, apalagi di perusahaan asing, karena perusahaan asing nggak peduli dengan umur, mereka peduli adalah skill dan pengetahuan yang kita miliki, itu yang paling penting. Dan mungkin teman-teman juga belajar mikir nih ya, apakah waktu 8 bulan ini lama nggak ya untuk satu buah kursus data analisis ya, mungkin ngerasa 8 bulan ini lama gitu. Tapi teman-teman, ini nih alasan kenapa kita kasih pembelajaran 8 bulan, karena Refocus Indonesia ingin menawarkan kursus analisis data yang komprehensif, jadi yang benar-benar maksimal, yang benar-benar bisa mencakup semua materi teman-teman pelajari gitu. Kalau kita hanya bisa atau kalau kita hanya memberikan materi seadanya dalam tanda kutip ya, seadanya aja gitu, yang penting kita kasih materi, kita nggak peduli teman-teman ngerti apa enggak gitu, tentu ya bisa 2 bulan, 3 bulan, tapi itu bukan tujuan dari Refocus Indonesia. Kita pengen teman-teman semuanya, siswa kita, memiliki pengetahuan yang maksimal di bidang data analisis serta siap untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi setelah pendidikan. That's why kita banyak banget memberikan materi secara lengkap. Dan bagaimana jika saya tidak punya cukup waktu untuk belajar? Jangan khawatir, karena teman-teman bisa, waktunya sangat fleksibel, dan dalam waktu 1 minggu teman-teman hanya membutuhkan 5-10 jam pelajaran saja. Jadi bisa di pagi hari, siang, sore, malam, teman-teman bisa atur sendiri kapan teman-teman mau belajar. Gitu. Ini yang penting banget. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa Refocus Indonesia ini udah pengalaman banget ya mengajar di bidang data analisis. Sudah ada 5.817 siswa di Indonesia dan Filipina, dan saat ini sudah ada 119 kelompok siswa yang sedang menjalani kursus di Refocus Indonesia. Jadi udah pengalaman banget mengajar di bidang data analisis. Dan sekali lagi kami informasikan teman-teman yang seluruh siswa Refocus Indonesia itu berkesempatan setelah lulus bekerja di perusahaan-perusahaan mitra kami gitu. Jadi kita akan salurkan ke perusahaan-perusahaan mitra, ada British American Tobacco, Google, Maxim, PwC, MCN, Kinsey Company. Kalau teman-teman masih ragu gitu, aku nggak tahu lagi ya. Kenapa? Karena kita udah kerjasama dengan beberapa perusahaan internasional dan ada 40 lebih puluhan perusahaan mitra di Indonesia gitu. Nah, jadi setelah belajar, teman-teman akan disalurkan di perusahaan-perusahaan mitra kami. Dan dan aku mendapatkan update tinggal 2 spot lagi yang tersisa untuk mendaftar pada saat sesi webinar ini berlangsung gitu. Jadi bisa langsung aja isi nama, email, dan nomor HP karena teman-teman berkesempatan untuk sukses di bidang data analisis. Dan sekali lagi kami informasikan udah resmi beroperasi di Indonesia ya. Udah ada surat izin dari Kominfo dan Kementerian Republik Indonesia, serta mendirikan pendidikan atau instruksi bernama PT Digital Edukasi Plus di Indonesia. Jadi sudah dapat izin resmi beroperasi di Indonesia. Nah, karena slotnya tadi masih ada sisa 2, teman-teman bisa aja langsung isi nama, email, dan nomor HP ya. Karena teman-teman masih berkesempatan untuk 2 orang lagi untuk mendapatkan diskon 60% pada saat sesi webinar ini berlangsung gitu. Ini penting banget untuk segera di-grab ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, tadi kan aku di awal udah janji ya, bagi para peserta webinar yang mengikuti sesi webinar ini sampai akhir, teman-teman akan mendapatkan merchandise dari Refocus Indonesia berupa 10 besar kesalahan yang harus dihindari pemula. Nah, teman-teman bisa langsung scan link yang ada, scan barcode yang ada di layar, nanti akan diarahkan ke Facebook page kami, dan teman-teman bisa langsung ketik angka 10 saja, nanti akan langsung dikirimkan e-booknya gitu. Oke. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan udah ya dijawab oleh tim kami, semua pertanyaan juga sudah dijawab oleh tim Refocus Indonesia, mungkin akan kita akhiri nih sesi webinar kita hari ini berlangsung. Oke, takutnya tadi nanti teman-teman masih belum scan ya, ini aku kembalikan. Oke, karena pertanyaan sudah dijawab oleh tim kami juga, jadi teman-teman
mungkin ini akhir dari sesi webinar kita malam hari ini. Saya mewakili Refocus Indonesia mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti sesi webinar malam hari ini secara live bersama kita. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah mendaftar. Nanti kita akan bertemu di kelas dan belajar bersama di bidang data analisis. Boleh ya langsung di-scan aja sebelum kita close bersama nih linknya. Jadi langsung di-scan dan ketik angka 10 nanti akan diarahkan di Facebook Refocus Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai berjumpa di kelas akan belajar bersama di Refocus Indonesia. Ketik 10-nya di Facebook ya teman-teman, setelah scan nanti ketiknya 10 di Facebook Refocus Indonesia, jadi bukan di chat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam.